Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahun ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Para asatidz, para buya, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus Masjid Raya An-Nur Kota Pekanbaru, terutama pimpinannya Al-Ustaz Dr. Buya Zulhendri Rais yang sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dan sehat. Amin Allahumma amin. Juga saudara imam Ustadz Amin Yonu dan imam-imam yang lain yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini maupun yang ada di tempat lain yang menonton live pada malam ini, live streaming ya, yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kalinya pada tahun ini setelah hari raya saya bisa bersilaturahmi dan mengisi kajian di Masjid Raya An-Nur. Kajian malam ini membawa tema konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita ini perlu mengetahui konsep kewalian? Karena kewalian ini termasuk ajaran Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih. Artinya para wali, orang-orang yang menjadi kekasih Allah itu memang benar-benar ada karena Al-Quran yang menerangkan. Kemudian siapa sebenarnya para wali, apa yang dinamakan wali itu? Ini yang perlu kita tahu dan kita fahami. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan para wali. Nah, karena para wali ini di hati umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, memiliki posisi yang sangat luhur, posisi yang sangat tinggi. Karena derajat mereka, posisi mereka di bawah para nabi. Para wali ini umat Islam yang paling tinggi derajatnya di bawah para nabi. Maka bagaimana kita harus tahu definisi para wali? Wali itu artinya apa? Tanda-tandanya bagaimana? Agar kita tahu. Yang kedua, kita juga perlu tahu konsep kewalian menurut Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena bukan hanya sekarang, sejak dulu ada orang-orang yang tidak wali ngaku-ngaku wali. Nah, apakah wali itu bisa ngaku-ngaku begitu? Bahkan kabarnya ada lembaga yang membuka pendaftaran para wali. Dan ada pelantikannya. Katanya ada begitu. Entah di mana itu. Tapi di Riau gak ada itu. Mungkin daerah lain. Nah, benarkah wali seperti itu? Wali seperti itu. Nah, wali ini kalau secara definisi para wali itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Dalam ayat tadi disebutkan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah,
sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih. Nah, para kekasih, para wali Allah ini siapa? Ayat berikutnya menjelaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya imannya benar-benar kuat. Bukan hanya sekedar beriman, tetapi keimanan menjadi karakter, menjadi keyakinan yang kokoh dalam hati mereka. Wa kanu yattaqun. Dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Selalu bertakwa. Jadi kewalian ini definisinya, kriterianya dua. Pertama beriman, yang kedua bertakwa. Ketakwaan itu menjadi watak yang tertanam pada mereka, karakter yang tertanam. Karenanya di sini menggunakan redaksi wa kanu yattaqun. Mereka senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Bertakwa biasanya khotib Jumat kita di mana-mana mengatakan bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Artinya definisi Qur'ani tentang waliullah, ciri khas utama itu beriman dan bertakwa. Kalau tidak beriman atau imannya abal-abal, imannya lemah, bukan wali itu. Lalu bertakwa, karena keimanan yang kuat ini akan membawa seseorang menjadi orang yang bertakwa. Dan orangnya benar-benar bertakwa. Kalau tidak bertakwa, bukan wali. Walaupun orang bilang dia bertakwa, walaupun orang mengisu-isukan, menyebar-nyebarkan dia wali, tapi orangnya tidak bertakwa, bukan wali. Ini definisi Al-Quran. Kemudian di dalam hadis, ya, dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya tentang man awliyaullah, siapa para wali Allah. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallah. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila mereka dilihat, maka yang melihat itu akan ingat kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Kata para ulama ketika menafsirkan hadis ini, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila seorang mukmin melihatnya, maka ia teringat dosa-dosanya dan mengagungkan Tuhannya. Para wali ini, orang itu kalau berjumpa hatinya takut, langsung ingat. Karenanya ulama-ulama dulu, ya, ulama-ulama dulu yang waliullah, kalau ada orang ziarah ke rumahnya, gak segera keluar, takut itu. Aduh, mungkin saya banyak dosa ini, kiai gak keluar-keluar. Itu orang dulu, kiai dulu. Sekarang enggak. Kalau gak keluar mungkin masih tidur itu. Atau mungkin sekarang masih sibuk teleponan, main HP. Ini sekarang. Kalau dulu ya kiai-kiai dulu orang ziarah itu takut. Kalau gak keluar itu mungkin banyak dosa. Kenapa kiai gak segera keluar? Gak keluar aja sudah takut. Itu ciri-ciri tanda-tandanya wali seperti itu, di antara tanda-tandanya yang disebutkan di dalam hadis tadi. Nah, konsep tentang waliullah ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tasawuf. Salah satunya kitab tasawuf yang paling populer, ya, kitab tasawuf termasuk kitab hadis adalah kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangan Al-Imam Al-Hafidh Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dalam kitab Hilyatul Auliya ini kitab tasawuf, tebalnya 10 jilid. Dalam kitab ini beliau menguraikan tentang nama-nama para ulama sufi, para aulia, ya, para aulia sejak masa sahabat sampai masa beliau, serta kalam-kalam hikmah mereka disebutkan, kisah-kisah mereka disebutkan semua. Dan di bagian depan di dalam kitab Hilyatul Auliya yang tebalnya 10 juz,
Jilid pertama pada halaman 6, Imam Abu Nuaim menjelaskan begini. Karena ini konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah, maka harus ada datanya. Saya punya kitab Hilyatul Aulia 10 jilid. Nah, di dalam kitab ini juz 1 halaman 5, beliau mengatakan, wa'lam anna li awliyaillahi ta'ala nu'utan zahiratan wa a'laman syahiratan. Para wali Allah itu punya sifat-sifat yang jelas, punya ciri khas yang jelas, dan tanda-tanda yang terang, tanda-tanda yang populer. Apa diantaranya? Yang qadu limuwalatihim al-uqala was-salihun wa yaghbituhum bimanzilatihim asy-syuhada wan nabiyun. Para wali Allah ini ciri khas yang pertama, tanda-tanda mereka yang pertama, punya karisma. Punya karisma di kalangan orang-orang soleh dan kalangan orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang soleh dan orang-orang berakal tunduk pada beliau. Itu para wali. Para wali seperti itu. Orang punya karisma itu banyak. Cuma kadang yang tunduk pada dia kan bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Misalnya artis tuh punya karisma. Kalau dia datang ke alun-alun kan ramai yang datang. Walaupun punya karisma, karena yang datang bukan orang-orang soleh, bukan wali itu namanya. Walaupun kalau mati banyak berkunjung, bukan. Kadang-kadang ya ada yang menganggap pokoknya ramai itu wali, bukan. Karenanya di sini dikatakan yang qadu limuwalatihim al-uqala was-salihun. Jadi orang-orang yang berakal dan orang-orang soleh tunduk memihak pada mereka. Tunduk untuk mencintai mereka. Itu orang-orang yang berakal dan orang-orang soleh. Itu ketika di dunia. Dan ini betul memang. Para wali Allah, orang-orang yang terkenal wali, orang-orang soleh dan orang-orang alim tunduk biasanya dan segan. Orang yang hanya alim ilmu zahir ya, ilmu syariat, berjumpa dengan para wali itu segan. Segan dan tunduk. Itu para wali. Jadi orang-orang soleh, bukan orang biasa yang sering datang, bukan orang biasa. Kalau cuma orang sering datang, dokter didatangi orang, dukun didatangi orang juga. Tapi bukan wali. Karena orang-orang soleh dan orang-orang berakal ketika di dunia. Di akhirat wa yaghbituhum bimanzilatihim asy-syuhada wan nabiyun. Dan derajat mereka di akhirat nanti diinginkan oleh orang-orang yang mati syahid dan para nabi. Mengapa? Derajat mereka kok tinggi, istimewa di hadapan Allah di akhirat. Dasarnya mana para wali seperti ini? Dalam kitab ini Imam Abu Nuaim menyampaikan hadis ya dengan sanadnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya wala syuhada yaghbituhum al anbiya wasyuhada yaumal qiyamah bi makanihim min Allah azza wajal." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang, mereka bukan para nabi dan bukan syuhada, tapi derajat mereka di sisi Allah diinginkan menjadi menjadi keinginan para nabi dan orang-orang mati syahid, para syuhada di hari kiamat. Seorang laki-laki bertanya, manhum wa ma a'maluhum, mereka siapa hai Rasulullah, dan apa perbuatan mereka hai Rasulullah? La'allana nuhibbuhum, barangkali kami mencintai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaumun yatahabbuna bi rauhillah azza wajal min ghairi arhamin bainahum wala amwalin yata'atunahu bainahum. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah. Mereka saling mencintai karena Allah tanpa ada hubungan kerabat. Gak ada hubungan kerabat tapi saling mencintai karena Allah. Dan tidak ada urusan bisnis, urusan ekonomi.
Gak ada kepentingan bisnis, gak ada hubungan kekerabatan, tapi saling mencintai. Wallah inna wujuhahum lanurun wa innahum la'ala manabir min nur wa la yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazanan nas. Demi Allah, wajah-wajah mereka itu cahaya. Mereka ada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak merasa takut ketika orang-orang merasa takut pada hari kiamat nanti. Mereka tidak bersedih, tidak susah ketika orang-orang susah. Ini para wali. Jadi memang orang ini saling mencintai karena Allah. Ini siapa? Ini biasanya para ulama-ulama yang soleh, para ulama-ulama ya yang punya pondok pesantren. Para kiai, para ulama yang punya pondok pesantren itu ada wilayahnya. Mengapa? Orang-orang soleh, orang-orang yang berakal datang pada mereka. Gak ada yang bayar, gak ada urusan bisnis, bukan kerabat. Mengapa datang? Karena Allah ingin belajar ilmu agama, ingin memperbaiki dirinya menjadi orang baik. Itu berarti orang wali. Ulama-ulama kita. Dan orang-orang soleh tunduk pada mereka. Mereka punya harisma di kalangan orang-orang soleh. Ini diantara tanda para wali ya, tanda yang pertama. Kemudian di antara tanda mereka, para wali ini punya pengaruh positif pada orang-orang yang dekat dengan mereka. Ada pengaruh positifnya, bukan pengaruh negatif. Atau gak ngaruh sama sekali, tapi pengaruhnya positif. Bagaimana? Kata Imam Abu Nu'aim, wa min nu'utihim annahum al-muwarrithuna jullasahum kamilaz zikri wal mufiduna khillanahum bisyamilil birri. Para wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang mewariskan kepada orang-orang yang bersama mereka pada kesempurnaan berzikir kepada Allah. Artinya apa? Orang itu kalau duduk dengan mereka senang berzikir pada Allah, menjadi orang yang ahli zikir. Jadi ada pengaruh positif. Kemudian pada orang-orang yang berkawan, berteman dengan mereka, maka bagaimana? Ini akan berpengaruh positif menjadi orang yang berbakti dengan menjadi orang yang berbakti kepada Allah. Ada pengaruh positifnya, itu para wali. Karenanya kita ya, kalau datang ke pesantren-pesantren, pesantren para habib, para kiai, santri-santrinya akhlaknya baik-baik, istiqomah beribadah, rajin berzikir kepada Allah. Mengapa seperti itu? Ada pengaruh. Ada pengaruh dari orang soleh yang ada di situ. Itu sifatnya para wali. Asalnya agak rajin beribadah, begitu masuk pondok rajin beribadah. Itu kalau gak ada wilayahnya gak bisa. Karena orang berkumpul menerima pendidikan tuh di mana-mana. Di sekolah-sekolah juga ada pendidikan akidah akhlak. Tapi gak ngaruh seperti itu. Kalau di pondok-pondok, karena kiai-kiainya, ya kiai-kiainya, para buya, para kiai dulu, ini ada wilayah kewaliannya kepada Allah, pengaruhnya sangat positif pada orang-orang. Kalau gak ngaruh sama sekali bukan wali. Ada orang diisukan wali, padahal jamaahnya yang pakai tato tetap aja pakai tato. Jamaahnya yang pakai anting-anting, pakai anting-anting aja, gak berubah-ubah. Bukan wali namanya, itu namanya wali ulang. Bukan waliullah itu. Karena para wali ini ada pengaruh positif. Dan ini dari mana? Ini wirathah memang. Ada wirathah ya, warisan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini pengaruh positifnya paling besar. Karenanya orang-orang itu begitu masuk Islam bersama Rasulullah ini langsung berubah secara batin. Sebagian sahabat itu langsung berubah ya. Ada seorang sahabat menghadap kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, saya ini ingin berzina katanya. Mungkin dia gak tahan, punya keinginan ingin berzina. Rasulullah tanya, gimana kalau
saudara kamu dizina sama orang, kamu suka? Saya gak suka katanya. Lah terus kalau ibu kamu dizina sama orang, suka? Gak suka, saya gak rela. Ditanya terus, akhirnya apa? Mungkin dia ingin aja, mungkin ya ada yang mau sama dia atau gimana. Akhirnya bagaimana? Habis itu dadanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Begitu dipegang langsung hatinya berubah, gak ingin seperti itu. Ini namanya pengaruh positif, saudara. Ada pengaruh seperti itu. Ada pengaruh positif. Dan ini banyak memang ya. Makanya pengaruh-pengaruh positif Rasulullah SAW itu dijelaskan di dalam narasi-narasi sholawat. Dalam bacaan-bacaan sholawat itu ada sifat-sifat Rasulullah SAW. Misalnya dalam sholawat tibbil qulubi wa dawaiha. Rasulullah itu adalah dokter hati dan penawarnya. Orang yang sakit hati, kadang sakit hati karena nifak, disembuhkan oleh Rasulullah. Hilang nifaknya, imannya menjadi kuat. Nah, di bawah beliau, para wali itu juga ada yang seperti itu. Sebagian aulia dulu pada masa salaf, seperti Imam Hasan al-Basri, atau wali-wali yang lain. Penjahat-penjahat, para penjahat, asalnya pencuri, perampok, begitu melihat wajah beliau menangis pada Allah, bertaubat. Itu nggak perlu diceramai, memang ada pengaruh positifnya. Itu para wali. Ini dasarnya, mana dasarnya? Bahwa para wali ini berpengaruh positif pada orang yang bersama mereka atau yang duduk mereka menjadi orang baik. Nah, di sini Imam Abu Nuaim meriwayatkan hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jal, hadis qudsi ya, Allah azza wa jal berfirman, inna awliyai min ibadi wa ahibbai min khalqi alladzina yadhkuruna bidzikri wa udhkaru bidzikrihim. Sesungguhnya para kekasihku di antara hamba-hambaku dan para kekasihku dari makhlukku adalah orang-orang yang berzikir, ya. Alladzina yudhkaruna bidzikri adalah orang-orang yang diingat dengan berzikir kepadaku. Ketika mereka diingat, orang itu ingat kepada Allah. Wa udhkaru bidzikrihim, dan aku diingat dengan mengingat mereka. Mengingat mereka menjadikan orang mengingat kepada Allah. Kemudian di dalam hadis lain, ya, ini hadis lain ya, riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim. Su'ila Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ditanya hadis yang tadi, man auliyaullah, siapa para wali Allah itu? Qal, Rasulullah SAW menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah azza wajal, para kekasih Allah itu adalah orang-orang apabila mereka dilihat, maka orang-orang ingat pada Allah. Dilihat aja orang yang melihat ingat pada Allah, takut pada Allah. Itu para wali. Atau di dalam riwayat lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi khiyarikum, apakah tidak aku ceritakan pada kalian tentang sebaik-baik kalian? Sebaik-baik kalian itu siapa? Qalu bala. Para sahabat menjawab, iya. Qala Rasulullah SAW bersabda, alladzina idza ru'u dzukirallahu azza wajal, sebaik-baik kalian adalah mereka apabila dilihat maka Allah diingat. Yang melihat ingat pada Allah. Maksudnya bagaimana? Seperti yang disampaikan tadi, para wali Allah itu, syarah dari hadis ini disampaikan oleh para ulama, alladzina idza ra'ahumul mu'min dzakara dzambahu wa 'azzama rabbahu. Apabila seorang mukmin melihat mereka, dia terkenang dosa-dosanya kepada Allah, dan dia juga mengagungkan kepada Tuhannya, takut kepada Allah. Ini ada kisah ya, ada kisah. Ada seorang di Mesir ya, dulu ada seorang waliullah namanya Syekh Ahmad Al-Khatib. Lalu ada orang
Dia dapat ujian dari Allah. Begitu dapat ujian dia ngomong pada orang, saya gak percaya lagi pada Allah. Apa salah saya? Saya sudah baik sama orang, sudah ibadah, kok dikasih ujian kayak gini? Salah saya apa? Lalu ada kawannya bilang, ayo kamu ziarah kepada Syekh Ahmad Al-Khatib. Enggak, ya ziarah aja, cuma main-main ke sana. Main-main ke sana. Ayo ke sana. Akhirnya dibawa, mau. Sampai di sana dia bilang, saya gak percaya sama orang wali. Lalu kata Syekh Ahmad Al-Khatib, sini, saya bisik-bisik sama kamu. Saya bisik-bisik aja sama kamu. Apa Syekh katanya? Kamu ingat waktu kamu ada di apartemen di lantai atas, kamar nomor sekian, tahun sekian, sama siapa kamu di dalam? Apa yang kamu lakukan? Astagfirullah katanya. Iya Syekh katanya, saya bertaubat sekarang kepada Allah. Padahal waktu itu gak ada orang katanya. Gak ada orang. Saya sama perempuan waktu itu, gak ada orang. Syekh kok tahu katanya? Ini pasti dari Allah, bertaubat itu. Para wali itu mentaubatkan orang gak perlu mau'idhah hasanah panjang lebar. Cukup dibisiki. Sini, saya bisik-bisik aja sama kamu. Kamu dulu pernah ada di lantai sekian di apartemen, kamar sekian. Apa yang kamu lakukan? Lah orang itu kalau berbuat begitu kan pasti ingat kan. Orang pernah berbuat yang gak baik dengan orang pasti ingat. Walaupun sudah lama, gak bisa dilupakan. Akhirnya orang ini bertobat. Ini pengaruh para wali seperti itu. Kadang-kadang ya memang orang ini dipengaruhi oleh para wali pakai seperti itu memang. Tapi bukan berarti orang yang tahu isi hatinya orang tuh para wali, bukan berarti. Gak mesti seperti itu. Nah ini adalah para wali ya. Kemudian juga di antara sifat-sifat para wali, ini sudah 2 ya, kita menyebutkan 3 aja. Annahum al-muslimuna minal fitan, al-muquna minal mihan. Para wali ini al-musallamuna minal fitan, al-muquna minal mihan. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah, fitnah dalam agama. Dan dilindungi oleh Allah dari ujian, ujian yang menyangkut agama. Ini para wali. Artinya ya selamat dari ujian itu. Dari ujian-ujian yang merusak terhadap agama. Ketika orang-orang lain terkena fitnah, ikut-ikutan fitnah, dia selamat. Yang seperti ini biasanya para wali itu gak ikut-ikutan. Karenanya fitnah ya, fitnah-fitnah akhir zaman ini hati-hati. Fitnah akhir zaman ini banyak sekali. Ya termasuk fitnah aliran sesat, fitnah politik. Kita jangan ikut-ikutan. Di akhir zaman ini yang baik, di akhir zaman pesan para guru kita, para ulama kita, di akhir zaman ini yang baik kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian memperdalam ilmu agama. Gak perlu ikut-ikutan sibuk nge-share persoalan politik, politik dalam negeri atau politik luar negeri. Kecuali misalnya ya hanya untuk memberitahukan tentang umat Islam karena kepedulian. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau kita sibuk sehari semalam dengan itu gak ada gunanya. Sekarang ini zaman fitnah. Pada masa-masa fitnah itu yang paling afdal memang beribadah kepada Allah. Termasuk beribadah, berkumpul dengan orang-orang soleh dan memperdalam ilmu agama. Memperdalam ilmu agama itu, memperdalam ilmu agama itu termasuk ibadah. Karenanya sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-ibadatu fil haraj kahijratin ilai. Beribadah pada masa haraj. Haraj itu masa-masa fitnah, masa-masa umat Islam banyak ujian. Itu pahalanya seperti hijrah kepadaku. Mengapa?
Karena sekarang ini masa-masa fitnah, kita berjumpa dengan kawan, ngobrol apa saja bisa berlama-lama. Misalnya ngobrol tentang penguasa, ngobrol tentang menterinya, ngobrol partai politik, ngobrol demo-demo, ngobrol apa, gak selesai-selesai saudara. Dan itu gak dianjurkan seperti itu zaman sekarang. Di zaman fitnah ini, para wali Allah itu memilih menyingkirkan diri. Karena memang diantara tanda-tanda wali Allah al-musallamun minal fitan, diselamatkan oleh Allah. Karenanya masa-masa sekarang ini, kata guru-guru kita dianjurkan berkumpul dengan orang-orang soleh, banyak memperdalam ilmu agama. Insyaallah ya, kalau seperti itu kita selamat. Dan mulut ini kita kunci. Artinya gak bicara kecuali perlu atau baik. Kalau gak perlu atau gak baik diam aja. Mengapa? Khawatir tuh fitnah. Kita ini kadang-kadang ya gak tahu ada apa, tahu-tahu ya kita berkomentar atau apa ya, padahal gak ada masalah sebenarnya. Malah kita yang kena dosa. Nah, barangkali ini ya konsep kewalian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah sekelumit aja yang perlu saya sampaikan tentang konsep kewalian ini. Saya yang memang pernah berjumpa dengan para wali ya, bukan berarti saya ini wali, bukan, atau dekat wali ya, bukanlah. Kita ini hanya pecinta orang-orang wali. Kalau Imam Syafi'i itu siapa yang gak yakin beliau wali? Tapi kata beliau bagaimana? Uhibbus salihina walastu minhum. Aku mencintai orang-orang soleh dan aku bukan termasuk mereka. Siapa yang meragukan kalau Imam Syafi'i orang soleh? Ada? Gak ada. Mengapa? Tanda-tanda orang wali itu kan punya harisma. Orang-orang soleh dan berakal tunduk pada beliau. Imam Syafi'i yang tunduk pada beliau berapa jumlahnya? Gak bisa dihitung saudara. Mayoritas Ahlus Sunnah ini mazhabnya Syafi'i. Mazhab terbanyak itu Syafi'i. Tapi beliau sendiri bagaimana? Uhibbus salihin walastu minhum. Aku ini mencintai orang-orang soleh, tapi aku bukan termasuk mereka. Nah, kalau perasaan Imam Syafi'i punya perasaan bukan termasuk orang soleh, nah, seperti kita ini masa mau merasa seperti itu? Apalagi mengaku Imam Mahdi, ya mungkin namanya Imam Mahdi diganti-ganti namanya. Atau misalnya mengaku wali ghaus, wali apa, ngawur namanya itu. Nggak ada seperti itu. Imam Syafi'i ya dalam syairnya, uhibbus salihin walastu minhum, la'alli an ana labihim syafa'ah. Aku mencintai orang-orang soleh, padahal aku bukan termasuk bagian dari mereka. Barangkali aku sebab mereka dapat syafaat, katanya. Imam Syafi'i ingin dapat syafaatnya orang soleh, karenanya beliau cinta. Kita ini siapa? Lalu kata beliau apa? Wa abghadu man tijaratuhul ma'asi. Dan aku membenci orang-orang yang perbuatannya maksiat, yang perniagaannya, kerjanya maksiat. Benci aku. Gini pada orang-orang yang maksiat kita harus benci. Ya karena kemaksiatannya itu. Tapi pada orang-orang soleh kita harus cinta. Dan kita ya harus tahu tanda-tanda orang soleh atau orang-orang wali itu harus tahu. Kalau gak tahu ya nanti ya dukun ngaku wali dikira wali sungguhan. Kadang-kadang ya orang-orang awam ini gampang memang. Orang awam tuh gampang diakali biar percaya bahwa kita ini wali. Saya ini cerita ya, pernah dulu awal-awal 2012 ke Jambi. Saya bawa buku 5 buah. Hari pertama ada beberapa tokoh masyarakat, 2 orang saya kasih buku itu. Begitu saya ngasih, ada orang yang nggak saya kasih, tokoh juga di situ senang baca. Besoknya dia datang lagi yang tidak saya kasih, karena kemarin senang baca,
Langsung saya ambil, saya kasih. Begitu saya kasih, apa kata dia? Ya Allah, Pak Kiai. Apa? Pak Kiai ini waliullah. Saya kesini memang mau minta buku ini. Belum ngomong sudah dikasih katanya. Padahal saya gak menyangka kalau dia mau minta buku. Gak tahu saya itu. Ya cuma kemarin karena senang baca mau saya kasih. Kan ngasih buku pada orang yang gak suka baca kan gak suka juga kan. Buku kita tersia-sia. Ngasihnya pada yang suka baca. Akhirnya ada kawan saya, murid saya, langsung masuk kamar ketawa-ketawa. Saya masuk, ada apa? Bersyukur Kiai. Kenapa? Guru saya waliullah katanya. Jadi seperti itu ya. Ini sebagian konsep para wali yang perlu kita tahu. Ya mudah-mudahanlah kita mendapat barokahnya doa para wali Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaahnya para wali Allah. Kita termasuk orang-orang yang mencintai para wali Allah. Dan anak cucu kita termasuk orang-orang yang mendapat aliran keberkahan doa para wali Allah. Dan mudah-mudahan anak cucu kita nanti menjadi murid-muridnya para wali Allah. Amin Allahumma amin. Walaupun mereka kita gak tahu kalau mereka wali. Siapa tahulah ya. Siapa tahu ya besok kita dapat syafaat para wali Allah. Saya kira itu sebagian konsep para wali yang perlu saya sampaikan. Ya kalau ingin tahu secara lengkap silahkan baca kitab Hilyatul Auliya Tabaqatul Asfiya yang sudah bisa baca. Tebalnya 10 jilid. Yang belum bisa ya tanya sama yang bisa itu. Atau belajar dulu agar bisa baca kitab. Saya kira itu setelah ini sebenarnya narasi saya prolog saya terlalu panjang. Karena ini mestinya lebih banyak sesi tanya jawab biasanya. Cuma Ustadz Al-Nuf gak datang yang tukang bikin pertanyaan. Maka mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, silahkan. Waktu saya kembalikan kepada MC ya untuk memimpin sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang Saddu Rihal Kiai. Tentang perjalanan jauh dan payah-payah ini, yang mana perjalanan ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, di mana kaum Wahabi kan suka mengkritik kan, yang boleh berpayah-payah jauh-jauh hanya perjalanan ke masjid yang 3 itu kan, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Tapi ke yang lain-lain jauh, pada para wali dan lain kuburan, berziarah atau berziarah kepada wali, ada dikritiknya oleh para Wahabi. Jadi mohon diterangkan tentang Saddu Rihal ini Pak, dan kaitannya dengan berziarah kepada para wali, walaupun tempatnya, makamnya atau makbaroh dari para wali itu jauh dari rumah kita. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Hadis tentang sabda Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Tidak boleh dilakukan perjalanan kecuali kepada Masjidil Haram, 3 masjid. Itu maksudnya ini khusus masjid. Artinya kalau orang di sebelahnya, di dekatnya ada masjid, itu gak perlu datang ke tempat lain untuk ke masjid. Cukup masjid sebelahnya itu dimakmurkan. Mengapa? Karena masjid ini semuanya derajatnya sama, kecuali ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram sholat sekali itu lebih tinggi daripada di masjid lain. Lalu Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Kalau itu tidak apa-apa. Adapun kalau bepergian ke makam-makam para wali atau ke tempat para wali yang masih hidup, itu gak apa-apa itu, karena bukan masjid.
Ini khusus masjid sebenarnya. Cuma oleh orang Wahabi ini disalahfahami. Oleh Syekh Ibnu Taimiyah disalahfahami, orang tidak boleh bepergian ke makam para wali. Gak bisa seperti itu. Karena bepergian ke makam para wali gak ada orang punya pemahaman seperti itu. Memang dianjurkan. Dan terutama makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Itu salah faham aja sebenarnya. Karenanya kita safar bepergian untuk menuntut ilmu itu gak apa-apa, walaupun gak ke Masjidil Haram. Kadang orang Saudi belajar di Mesir, belajar di Amerika, gak apa-apa itu. Padahal kan tidak ke Masjidil Haram kan, sama-sama safar. Yang dimaksud dilarang bepergian kalau hanya untuk ke masjid, cukup masjid yang sekitarnya dimakmurkan. Karena semua masjid derajatnya sama. Maksudnya seperti itu. Jadi ada salah faham di kalangan Wahabi itu. Ada lagi. Assalamualaikum Kiai. Apa namanya, dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ya ada satu bahasan, mungkin kitab tasawuf ya, Fawaidul Mukhtarah Habib Zain. Ada satu bahasan di sana itu tentang melihat Rasulullah. Satu ro'a fil manam, satu lagi yakozotan. Mohon penjelasan Yai tentang yakozotan ini ya. Dan juga biasanya para wali nih yang bisa. Wali itu biasanya kalau ragu terhadap hadis sahih atau tidak, mereka biasanya yakozotan dengan Rasulullah. Mohon penjelasannya. Terima kasih ya. Yang pertama tentang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Itu bisa terjadi kepada orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Karena semata-mata mendapat ma'unah atau anugerah dari Allah. Gak harus soleh kalau itu. Kadang orang soleh, kadang tidak soleh. Kemudian ada melihat secara yaqzah. Kalau melihat secara yaqzah itu terjadi juga, dan itu biasanya para tokoh atau pembesar orang soleh. Kalau orang biasa-biasa enggak kalau seperti itu. Itu kalau melihat secara yaqzah. Kalau ada orang ngaku melihat Rasulullah secara yaqzah, dilihat aja dia orangnya jujur apa enggak. Kalau dia banyak bohongnya, ya berarti sama aja dengan yang lain. Kan riwayatnya tidak sahih berarti. Riwayat kalau melalui para perawi yang pembohong, kan hadisnya tidak diterima, minimal dhaif itu. Dan bisa dhaif jiddan itu. Kalau orangnya memang ngawur. Kita gak bicara seseorang ya. Kita gak perlu bicara seseorang. Kita bicara konsep lah. Konsep ini menurut aswaja ahlus sunnah bagaimana? Kalau masalah seseorang ya, kalau Anda punya musuh silahkan nilai sendiri. Kita tidak ikut-ikut. Jamaah masjid di sini gak ikut-ikut lah. Kalau ada orang ngaku, ya itu kan barang mungkin. Kalau secara akli itu kan termasuk mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi orangnya integritasnya bagus apa enggak? Ya kalau integritasnya tidak bagus, ya siapa saja boleh mengaku. Tapi kita akan meragukan. Artinya apa? Riwayatnya dhaif itu, nggak dipercaya, itu aja. Ada lagi? Penanya yang kedua, satu lagi dari Bismillah. Adakah wali berakidah tasbih, dan apakah Syekh Abila Al-Harari sudah dikatakan seorang wali?
masalah Syekh Abdullah Al-Harariyah yang merupakan gurunya kelompok Ahbash. Di kalangan Ahlus Sunnah ini ada satu kelompok di Lebanon dan cabangnya ada di Indonesia. Mungkin sebagian muridnya sering ke Pekanbaru, ke Riau. Itu Ahbash. Muridnya Syekh Abdullah Al-Harari. Apakah Syekh Abdullah Al-Harari itu wali? Ya, kalau beliau memang orang yang beriman dan bertakwa seperti itu dan tanda-tandanya ada, ya wali. Kalau memang seperti itu. Kita kan orang Indonesia agak pernah jumpa dengan beliau. Mungkin yang berjumpa dengan beliau yang lebih tahu. Dan biasanya kalau para aulia yang dulu diterangkan di dalam kitab-kitab. Misalnya dalam kitab Hilyatul Aulia itu nama-nama para wali disebutkan. Atau misalnya di kitab yang mutaakhir, Ibnul Mulaqin menulis kitab berjudul Tabaqatul Aulia. Nah, yang untuk zaman sekarang ini kan belum ada kitab yang menulis biografi para wali. Kalau saya bukan makomnya menilai wali apa enggak. Bukan makomnya kalau saya. Ya cuma ya beliau apa wali apa enggak tinggal tanya. Coba kita punya kenalan para wali. Tapi kita kan enggak kenal kan. Ya mungkin ya karena para wali di akhir zaman ini tersembunyi saudara, agak seperti dulu. Zaman semakin akhir semakin tersembunyi. Ini hanya cerita aja ya, saya mau cerita. Tahun 2004 saya ikut muktamar NU di Boyolali, Solo di Jawa Tengah. Waktu itu ada kecelakaan pesawat Lion. Pesawat Lion dari Jakarta ke Solo mendarat, terus begitu landing itu mau terbang lagi gak bisa, akhirnya nabrak daerah agak gundukan tanah. Ada kiai yang meninggal waktu itu. Nah, akhirnya di sela-sela muktamar itu saya bersama beberapa kawan. Kalau gak salah ada 4 orang. 5 orang bersama supir. Mau sowan ke salah satu, ke saudaranya Habib Anis di Solo, Habib Ali. Di perjalanan orang-orang nih bilang ini Habib Ali ini orangnya kasyaf. Kasyaf itu kan termasuk tandanya waliullah kan, kasyaf. Di perjalanan pada waktu itu karena habis kecelakaan pesawat, ada orang bilang, kawan kami yang berempat ini bilang sama sopir, "Pir, hati-hati, sekarang ini banyak musibah." Gitu. Habis itu karena kami berempat ini gak punya wudhu, kalau ada masjid berhenti mau wudhu. Di perjalanan gak kelihatan masjid sampai rumah beliau. Akhirnya gak jadi berwudhu. Begitu sampai di tempat Habib Ali ini, beliau langsung cerita orang gak punya wudhu. Apa kata beliau? Saya lupa namanya. Dulu itu ada Habib ini mau ziarah ke Habib satunya yang terkenal wali. Karena gak punya wudhu singgah ke masjid. Sampai di masjid gak ada airnya. Gak ada airnya terus aja ziarah ke Habib. Dia kepikiran gimana gak punya wudhu ini mau ziarah ke waliullah. Sampai di depan pintu kata Habib, "Sini, kamu gak apa-apa gak punya wudhu, yang penting hatinya baik." Memang di masjid sana airnya gak ada, karena airnya saya tarik ke sini, ini airnya, kamu wudhu di sini aja katanya. Saya mikir-mikir, ini yang omongan tadi itu diceritakan sama Habib. Habis itu langsung ngasih amalan. Kamu kalau pergi naik mobil, naik pesawat, naik apa, jangan takut kecelakaan. Yang penting kamu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim 50 kali, selamat kamu. Yang kedua, ini yang diomongkan tadi ini. Habis itu dihidangkan makanan oleh beliau. Saya habis itu sebelumnya kurang enak badan.
Begitu mau makan, saya kepikiran, kira-kira ini kontras apa enggak dengan saya gak enak badan, nanti sakit lagi. Begitu pikiran begitu, kata Ustaz, ente makan, setelah ini sehat, gak sakit lagi katanya. Karena disuruh makan ya makan yang banyak. Alhamdulillah sehat habis itu. Kita ini kalau disuruh makan kan rajin memang. Ya mungkin ya beliau ya ada seperti itu. Memang beda-beda memang. Sebagian wali itu kalau kita ziarah nyindir-nyindir memang apa yang terjadi pada kita. Tapi gak terang-terangan. Disindir-sindir. Bahasanya halus biasanya. Ada yang begitu. Ini masalah para wali ya. Para wali seperti itu. Ada lagi? Sudah. Ada. Ya, izin Ki, tentang wali Ki. Apakah yang dimaksud dengan Ya. Apakah yang dimaksud dengan wali malamatiyah? Apa? Apakah yang dimaksud dengan wali malamatiyah? Ada thariqah di dalam tasawuf, itu namanya thariqah malamatiyah. Malamah itu artinya dicela. Maksudnya dicela bagaimana? Maksudnya dicela ini bukan melakukan perbuatan yang tercela. Bukan. Di kalangan ulama sufi, orang itu kalau ikut tasawuf kan rajin beribadah. Orang ini rajin, cuma kebaikannya disembunyikan sehingga kelihatannya bukan orang yang istimewa. Itu malamatiyah namanya. Bukan orang menutupi kebaikannya lalu main biliar, kemudian main main game ya. Kemudian masuk ke tempat karaoke, lalu pakai tato, pakai anteng-anteng. Bukan itu namanya, bukan thariqah malamatiyah itu. Orang malamati ini biasanya menyembunyikan kebaikannya. Tidak ingin orang lain tahu kalau dia dekat dengan Allah. Inginnya biasa-biasa. Kalau ada yang tahu orang seperti ini biasanya minta mati kepada Allah. Ini ada kisah ya, riwayat. Suatu ketika di mana ya? Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Di daerah itu istisqa, salat istisqa. Karena lama gak turun hujan. Sudah sholat istisqa gak hujan-hujan. Suatu ketika Imam Malik bin Dinar ada di dalam masjid. Masjid malam-malam gelap. Tiba-tiba ada orang kulit hitam masuk ke situ. Setelah dia tolah-tolah gak ada orang berdoa pada Allah. Ya Allah, kasihan orang-orang gak turun hujan, turunkan ya Allah, kasihan katanya. Kasihan umatnya Rasulullah butuh air sekarang. Begitu orang ini berdoa langsung hujan lebat. Yang istisqa ramai-ramai gak diterima. Ini Imam Malik bin Dinar terkejut, siapa orang ini? Akhirnya dikuntit dari belakang, diikuti. Gak taunya dia masuk ke rumahnya juragan saudagar budak. Dikasih tanda oleh beliau, oh ini tempatnya. Berarti dia ini budak kulit hitam. Besoknya beliau datang ke juragan itu. Apa? Saya mau beli budaknya. Akhirnya diperlihatkan ini. Enggak, bukan ini. Enggak. Enggak ada yang cocok. Loh, ini budak-budak rajin kerja ini, kuat-kuat. Enggak, bukan ini yang mau saya beli. Mungkin ada yang lain. Enggak ada, ini aja yang bisa dijual. Enggak. Akhirnya beliau ke belakang. Loh itu, ada yang kulit hitam yang malam-malam itu sembunyi di belakang. Itu katanya. Itu nakal, enggak rajin kerja. Kerjanya nangis terus tiap hari itu. Kalau itu gak usah beli, ambil aja katanya. Suruh bawa. Yang semalam jumpa. Akhirnya ditanya, guru, kenapa guru membeli saya? Saya ini nakal, gak suka kerja.
Enggak, saya suka sama kamu. Mengapa suka sama saya? Saya jumpa kamu tadi malam di masjid. Kamu berdoa lalu turun hujan. Lah guru tahu saya. Iya. Langsung, ya Allah, saya ingin mati. Langsung meninggal. Enggak ingin dikenal orang. Jadi orang malamatiyah ini ibadahnya aja disembunyikan, apalagi makomnya. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku imam masjid, imam musola, imam apa ya sekarang nih, Mahdi lah, imam apa? Bukan malamatiyah namanya itu, mati namanya itu. Malah mati itu namanya, hatinya mati. Itu thariqah malamatiyah seperti itu. Memang apa? Menyembunyikan kebaikannya, apalagi mengakui. Kalau mengakui ya tambah parah, itu bukan malamatiyah. Itu namanya kontradiksi, enggak sesuai itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Kiai, yang pertama, ada dapat sebuah video Ustadz itu mengatakan bahwa ibunda dari baginda Nabi adalah seorang wali. Apakah itu benar? Yang kedua, apa ciri-ciri dari Imam Mahdi, Kiai? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Yang pertama, saya tidak tahu ya dasar kalau ibunda Rasulullah SAW seorang wali. Tidak tahu. Cuman keyakinan kita seperti yang kita terima dari guru-guru kita, ibunda Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat di akhirat dan masuk surga. Itu aja keyakinan kita. Kalau wali atau tidak ya kita gak tahu. Saya sendirilah, mungkin yang lain para asatid itu tahu mungkin. Saya gak pernah tahu di kitab-kitab, atau mungkin baca cuma lupa. Gak tahu. Yang kedua, masalah tanda-tanda Imam Mahdi. Tanda-tanda Imam Mahdi ini disebutkan di dalam kitab-kitab. Tapi sampai sekarang yang diisukan ngaku-ngaku gak sesuai dengan itu. Dan yang ngaku Imam Mahdi bukan cuma saudara kita yang di Indonesia sekarang. Ini yang mungkin sudah ke berapa puluh dari dulu. Sudah berapa puluh orang yang mengaku Imam Mahdi sampai sekarang. Tapi gak ada yang sesuai. Jadi mungkin dia ini ngaku aja gak tahu kriteria Imam Mahdi yang ada di dalam kitab-kitab hadis, akhirnya meleset, gak sesuai. Nah, sebenarnya Imam Mahdi ini akan dibahas tadi subuh. Di mana itu? Di Al-Mukarramah ya. Cuma karena ada uzur gak jadi. Ternyata ada yang tanya sekarang. Masalah Imam Mahdi ini, para ulama banyak menulis kitab-kitab khusus tentang Imam Mahdi. Ini misalnya, saya bawa kitab namanya Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Aroma harum bunga mawar tentang hadis-hadis Imam Mahdi, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di sini banyak disebutkan tentang Imam Mahdi. Kemudian di bagian awal di sini disebutkan riwayat-riwayat yang ngaku Imam Mahdi. Mulai dari awal dulu masa ulama salaf sampai ketika masih kecil tahun 80-an ada orang Wahabi namanya Juhaiman Al-Utaibi, muridnya Syekh Abdul Aziz bin Bas, mengaku Imam Mahdi. Dia menguasai Masjidil Haram, pintu Masjidil Haram semuanya dikunci, kawan-kawannya bawa senjata, minta dibaiat jadi Imam Mahdi. Karena di dalam kitab-kitab hadis Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Makanya Ka'bah Masjidil Haram pintunya dikunci, minta dibaiat di situ. Ngaku Imam Mahdi. Namanya Juhaiman Al-Utaibi, orang Wahabi itu. Jadi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi ini bukan hanya orang latar belakang Aswaja, yang Wahabi juga ngaku juga, hatta yang Wahabi.
Ini yang tahun 80. Kemudian yang terbaru ini dulu pernah ada juga ya orang Indonesia. Namanya Ahmad Suhaimi. Katanya Imam Mahdi. Bukan Suhaimi di sini entah dulu ya. Mungkin kalian masih belum lahir, sama sekecil dulu. Nah, yang jelas yang disebutkan di dalam kitab-kitab ini, Al-Arful Wardi misalnya, atau misalnya kitab ini ya, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Atau ini ada kitab modern, Al-Anwar Al-Lamma'ah fi Asyratis Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Ini karangan Mufti Ulama Syafi'iyah di Irak yang wafat beberapa tahun yang lalu, Syekh Abdul Karim Bayyarah atau Abdul Karim Al-Mudarris. Di sini disebutkan Imam Mahdi itu lahirnya di kota Madinah, tumbuh di Madinah. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi tapi lahirnya di Riau atau di Jawa, berarti palsu itu. Atau mungkin dia melakukan takwil Madinah cabang Pekanbaru. Mungkin begitu, atau daerahnya dia disebut Madinah sama dia. Jadi lahirnya di situ di kitab-kitab itu. Karenanya kita ya bingung. Ini kok ngaku Imam Mahdi ini. Dikiranya Imam Mahdi ya lahir di sini. Ini ciri-ciri fisik. Dan Imam Mahdi ini secara nasab, nama pribadinya Muhammad. Nama dirinya, bukan nama ruh ya. Nama orangnya Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu. Jadi sama dengan nama baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga ini apa namanya ya, yang masalah Imam Mahdi ini. Jadi beliau ini namanya Muhammad bin Abdullah. Yang namanya Marzuki atau siapa, bukan itu. Siapa lagi namanya ngaku Mahdi? Bukan itu. Dan beliau ini keturunan Sayyidina Hasan ya, dari Rasulullah SAW. Kemudian ini nama beliau ya. Dan kemudian juga disebutkan di sini beliau baiatnya antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim di Mekah. Di Mekah ya baiatnya. Kemudian ketika dibaiat beliau usianya 40 tahun. Yang sudah lewat 40 belum dibaiat jangan ngaku. Kemudian ciri-ciri fisiknya, kulitnya sawo matang. Jadi bukan hitam begitu ya. Yang hitam jangan ngaku juga. Kemudian ini hidungnya mancung, orangnya ganteng. Ganteng orangnya. Kemudian di sini ya disebutkan wajahnya seperti bintang berlian, seperti bintang mutiara, artinya cerah. Yang gelap jangan ngaku.
Sudah jelas ciri-cirinya. Ini masalah tanda-tanda Imam Mahdi. Ini banyak ini kalau dibaca ini. Ini kalau dibaca semua berapa halaman tebalnya? 200 halaman ini Imam Mahdi. Gak selesai kajian di An-Nur 10 kali gak selesai ini. Tapi yang jelas lah, kalau di Pekanbaru ada yang ngaku gak betul itu. Karena Madinah belum pindah ke sini. Ibu kota Islam Madinah gak pindah-pindah sampai sekarang. Yang mau dipindah itu ibu kota Indonesia. Saya kira itu ya masalah tanda-tanda Imam Mahdi, gak perlu dipanjang lebar. Dan tanda-tandanya kalau sekarang keluar masih belum ada. Tanda-tanda menjelang keluarnya Imam Mahdi masih belum ada. Jadi belum. Karena begitu Imam Mahdi keluar, setelah itu Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Setelah Nabi Isa turun membunuh Dajjal, lalu Ya'juj Ma'juj merajalela. Itu menjelang hari kiamat. Sekarang ini tanda-tanda kesemuanya masih belum lengkap. Jadi belum waktunya. Yang ngaku itu terburu-buru itu. Kalau ngaku pindah, jangan tinggal di sini. Tinggal di Madinah aja. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Ya ini ya. Ya yang utara ini, sebelah utara. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin nanyakan, ada Ustaz yang mengatakan ada beberapa orang yang menurut kita mungkin gak waras atau gila gitu kan. Lalu dia dikatakan wali gitu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Misalnya contohnya seperti Habib Sehan. Ada di dalam tasawuf ya, di dalam Islam itu namanya majdzub. Majdzub itu artinya orang yang ditarik. Ditarik bagaimana? Didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah. Dan itu kadang-kadang ya memang orang wali. Orang wali seperti itu. Dan orang wali yang seperti itu gak ngerti uang, saudara, gak ngerti dunia. Ya memang ya ada orang seperti itu. Majazib, orang-orang majazub itu memang ada. Ya seperti sebagian Habib atau sebagian kiai yang majazib memang benar-benar ada. Sejak dulu memang ada. Dulu itu pada masa ulama salaf yang terkenal majazub itu Imam Shibli, Abu Bakar Ash-Shibli. Nah orang majazub ini kalau berjumpa dengan wali yang lebih tinggi makomnya bisa sembuh. Karena itu lagi gak sadar. Gak sadar karena apa? Karena ingat pada Allah sampai gak sadar. Mungkin karena mahabbahnya, cintanya pada Allah luar biasa. Orang tuh kalau cinta luar biasa bisa gak sadar, bisa gila. Makanya disebut majnun atau majdzub, itu wali. Imam Ash-Shibli ini suatu ketika datang ke tempatnya Imam Junaid. Istrinya Imam Junaid lagi gak pakai kerudung waktu itu. Melihat Ash-Shibli muridnya datang, istrinya ini pakai cadar, langsung pakai kerudung, pakai cadar. Kata beliau apa? Oh kamu pakai cudur. Dia gak sadar, gak lihat kamu dia. Akhirnya dipukul oleh Imam Junaid, pingsan. Setelah siuman hilang jazabnya. Nah orang-orang seperti itu memang ada. Kisah-kisah orang jazab itu ada. Cuma sekarang semakin jarang seperti itu. Semakin jarang. Kalau dulu banyak. Sekarang ini para wali memang banyak yang mastur, ditutupi oleh Allah. Mengapa? Karena zaman ini sekarang zaman materi. Orang kebanyakan memandang materi. Karenanya yang gaib-gaib ditutupi oleh Allah. Tapi kalau mencari mereka, kalau mencari dengan sungguh-sungguh ya bukan berarti gak ada. Dijumpakan oleh Allah kalau bersungguh-sungguh itu. Ada lagi.
Terakhir ya, pertanyaan terakhir ini. Karena biasanya jam sampai 9.30 kajian di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya, saya ingin bertanyakan tentang seorang ulama yang mengarang kitab hikam, yakni Ibnu Athaillah. Apakah beliau seorang wali? Jazakallahu khair ya. Imam Ibnu Athaillah ini termasuk waliullah memang. Beliau muridnya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau terkenal kalau termasuk waliullah. Saya pernah ziarah ke makam beliau di Kairo, di Mesir ya, tahun 2019. Kalau dari kitab-kitabnya, dan kitab-kitabnya ngaruh memang, pengaruhnya luar biasa di kalangan orang-orang soleh, di kalangan para sufi. Kitab-kitab beliau muktabar itu. Kalau bukan wali gak laku di kalangan ulama sufi. Walaupun kita gak tahu makomnya bagaimana, tapi ya kita yakin seperti beliau mestinya sudah waliullah yang mengarang kitab Al-Hikam itu. Dan kitab Hikam ini menjadi kajian di pondok-pondok pesantren, sama dengan kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, itu juga termasuk waliullah. Saya kira itu ya yang perlu kita terakhir ya. Oh terakhir. Sebentar biar dengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya Kiai tentang Nabi Khidir. Apakah beliau masih hidup atau sudah wafat? Tentang Nabi Khidir. Nabi Khidir. Kalau orang-orang soleh, para aulia itu kebanyakan meyakini Nabi Khidir masih hidup. Sebagian ulama dari kalangan ahli hadis berpendapat beliau sudah wafat. Khilaf memang. Tapi kalau para wali, para aulia dan orang-orang soleh masih hidup. Dan riwayat yang paling kuat ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab khusus tentang Nabi Khidir atau Nabi Khidir. Kita menyebutnya Nabi Khidir, kalau bacanya Khidir sebenarnya. Riwayat Imam Abu Nuaim dan sanadnya sahih atau hasan. Umar bin Abdul Aziz ini pernah berpegangan dengan seseorang ketika masih muda. Dan orang ini bilang pada beliau, kamu nanti kalau jadi khalifah yang adil. Orang itu berpesan. Dan katanya itu Nabi Khidir yang berpesan. Jadi kalau melihat riwayat ini berarti masih hidup itu. Dan kisah-kisah para wali yang berjumpa dengan Nabi Khidir itu banyak sekali. Dalam kitab Hilyatul Auliya. Misalnya siapa? Imam Ibrahim Al-Khawwas. Imam Ibrahim Al-Khawwas ini termasuk ulama sufi dari generasi salaf yang punya makom, derajat yang tinggi dalam soal tawakal. Imam Ibrahim Al-Khawwas ini pernah dipanggil Nabi Khidir, gak mau. Ibrahim, kamu ikut saya, lihatlah saya. Enggak katanya, saya gak mau lihat sampean katanya. Dipanggil Nabi Khidir, suruh melihat Nabi Khidir gak mau. Mengapa kamu gak mau? Saya takut mengandalkan sampean kepada Allah. Saya ini hanya pasrah pada Allah. Nanti saya kalau berkawan dengan sampean Nabi Khidir, saya malah mengandalkan sampean, gak tawakal pada Allah. Gak mau itu. Berarti masih hidup. Ada ya riwayat-riwayat yang seperti itu, ada masalah Nabi Khidir. Kalau para aulia, ulama sufi, kebanyakan berpendapat atau mungkin semuanya berpendapat Nabi Khidir masih hidup. Tapi kalau kalangan ahli hadis juga dari generasi salaf
mengatakan sudah wafat. Ada khilaf masalah ini. Ya kita tahu pasti kalau kita jumpa. Masalahnya ya kita nggak jumpa sendiri, jadi nggak bisa memastikan itu. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini biasanya jam 9.30 kajian selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang cinta kepada para wali Allah, cinta kepada orang-orang soleh. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat mereka. Juga keluarga dan anak cucu kita mendapatkan syafaat dari mereka. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu kama mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata al-mu'afata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhabil huquq 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Baca shalawat badar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bandri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil bandri ya Allah. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi